Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Hadoop. Sejarah Hadoop sendiri dapat dibilang cukup banyak perkembangan dan perubahan dari tahun 2002 sampai pada akhir tahun 2020 yang sudah memiliki beberapa versi stabilnya. Kita mulai dari tahun 2002 di mana Doug Cutting dan Mike Cavarella membuat satu proyek yang difungsikan untuk membangun mesin pencarian situs serta melakukan indexing. Ketika dirancang, diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan tidak memungkinkan, sehingga diperlukan cara lain agar biaya dapat berkurang. Di sini nama proyeknya adalah Apache Notch. Kemudian pada tahun 2003, Google mempublish paper yaitu Google Distributed File System atau GFS di mana mampu menyelesaikan masalah untuk menyimpan data yang besar hasil dari proses crawling dan indexing. Hasil crawling dan indexing ini bisa dari situs atau website. Data akan disimpan pada lingkungan terdistribusi. Kemudian pada tahun 2007 di mana Yahoo sudah menggunakan Hadoop pada 1000 cluster node. Hadoop sendiri sudah ada pada tahun 2006 di mana menggunakan konsep MapReduce dan Distributed File System pada Notch. Konsep MapReduce sendiri dikeluarkan oleh Google pada tahun 2004 dan nama Hadoop sendiri adalah nama dari mainan gajah berwarna kuning yang dimiliki oleh anak dari Doug. Pada tahun 2008, Hadoop menjadi proyek utama pada Apache serta mampu mengalahkan superkomputer untuk melakukan sorting pada data dengan ukuran 1 terabyte. Kemudian pada tahun 2011, Apache mengeluarkan versi 1.0 dari Hadoop yang sudah terdapat dukungan untuk keamanan serta basis data HBase. Dan pada tahun 2012, mengeluarkan versi yang sudah terdapat Yarn sebagai manajemennya. Kemudian pada akhir tahun 2017, versi 3 dari Hadoop sudah dimunculkan. Dan sudah terdapat banyak proyek lainnya yang mendukung dari Hadoop. Dan sampai pada tahun ini, sudah ada versi stabil yang terakhir yaitu versi 3. Jadi sebenarnya apa Hadoop itu? Kita dapat mendefinisikan Hadoop sebagai suatu framework yang mempunyai skalabilitas dan mampu menyimpan data yang sangat besar, serta melakukan konsep komputasi MapReduce, serta mempunyai sistem berkas terdistribusi pada node komputasi. Konsep MapReduce sendiri secara sederhana adalah membagi pekerjaan menjadi bagian yang kecil, kemudian dieksekusi oleh node. Kemudian, kapan sebaiknya kita menggunakan Hadoop? Kita sebaiknya menggunakan Hadoop ketika ukuran data sangat besar yang bersumber dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk. Penggunaan HDFS akan cocok untuk data yang sangat besar, yang nantinya akan diproses dalam ukuran kecil sehingga jumlah berkas akan banyak. Karena Hadoop lebih sering digunakan dalam batch processing, maka akan lebih cocok untuk analisa yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. Penyimpanan Hadoop akan juga cocok untuk penyimpanan data dalam jangka waktu yang panjang. Kita juga dapat menambahkan node untuk menambah ruang penyimpanan kita. Kemudian, gunakan Hadoop jika kita ingin melakukan integrasi dengan berbagai tools analisa. Ada beberapa tools seperti Mahout dan pemrograman yang dapat melakukan integrasi dengan Hadoop. Kemudian Hadoop tidak dapat digunakan untuk analisa real-time, sehingga diperlukan Spark untuk menjawab tantangan tersebut. Penyimpanan akan menggunakan HDFS dan pemrosesan akan dilakukan oleh Spark. Kemudian, Hadoop bukanlah pengganti infrastruktur yang ada, bukan pengganti basis data yang sudah kita punyai. Hadoop akan lebih tepat sebagai pelengkap dari infrastruktur yang sudah kita miliki. HDFS menggunakan metadata untuk menyimpan informasi terkait data yang disimpannya. Ketika kita mempunyai dataset yang kecil dalam jumlah banyak, maka sebaiknya dijadikan satu menjadi dataset yang besar, kemudian kita gunakan di dalam Hadoop. Kemudian HDFS juga tidak mendukung penulisan secara paralel serta pembacaan secara acak, karena HDFS akan membaca dalam konsep batch. Kita lanjutkan dengan komponen dari Hadoop.
Hadoop akan mempunyai beberapa komponen sendiri dan terhubung satu sama lain untuk membentuk suatu ekosistem. Komponen-komponen dapat berupa proyek sendiri dan dapat mendukung Hadoop. Kita mulai dari bagian yang bawah, penyimpanan. Di sini penyimpanan akan menggunakan HDFS atau Hadoop Distributed File System, di mana sistem berkas terdistribusi ini dapat menyebar ke beberapa node sekaligus. Setiap node akan mempunyai sistem operasi lokalnya sendiri. Kemudian sebagai penjadwalan pekerjaan atau job, serta manajemen klaster sumber daya, kita dapat menggunakan YARN atau kependekan dari Yet Another Resource Negotiator. Kemudian untuk pemrosesan, penggunaan konsep MapReduce yang terhubung dengan YARN, kemudian yang terhubung dengan HDFS, penyimpanan kita. Kemudian untuk in-memory processing atau pemrosesan dalam memori dapat menggunakan Spark. Kemudian untuk SQL dan data warehouse kita bisa menggunakan Hive. Kemudian yang terhubung dengan MR, kemudian di sini juga ada Pig. Adalah framework untuk komputasi paralel. Jadi Hive dan Pig dapat terhubung dengan MapReduce, kemudian MapReduce terhubung dengan YARN dan YARN terhubung dengan HDFS. Kemudian komponen terakhir adalah Zookeeper. Jadi Zookeeper ini juga bisa Ambari, di mana digunakan sebagai manajemen serta koordinasi dari komponen lainnya. Kemudian untuk memindahkan data, kita dapat dibantu dengan Flume dan Scoop. Flume akan digunakan untuk data tidak terstruktur maupun semi terstruktur, sedangkan Scoop untuk data yang bersifat terstruktur. Jadi semakin ke atas sini, semakin ada interaksi dengan pengguna. Sedangkan ke bawah sini sampai HDFS, di sini adalah penyimpanan yang sudah ditentukan oleh Hadoop. Jadi lebih ke bawah ini ada penyimpanan dan juga manajemen. Kita lanjutkan ke arsitektur. Cluster secara sederhana adalah satu kelompok yang terdiri dari beberapa node atau komputer yang terhubung. Terhubungnya ini apakah melalui internet, apakah melalui LAN, jadi mereka akan terhubung. Setiap node dalam cluster bisa mempunyai sumber dayanya sendiri, seperti memori, kemudian prosesor, kemudian media penyimpanan, seperti hard disk maupun SSD. Setiap node ini harus sudah terinstall Hadoop tentunya. Pada cluster dengan anggota banyak node, maka sebuah node dapat mempunyai peran. Perannya bisa berupa master maupun slave. Jika ada banyak node, maka jumlah dari master node bisa beberapa. Kemudian tugasnya adalah melakukan kontrol terhadap penyimpanan serta pemrosesan. Kemudian akan ada banyak slave yang berperan menjadi slave. Jadi di sini satu node satu peran gitu ya. Yang berfungsi untuk menyimpan serta melakukan pemrosesan. Jadi ini tempat di mana data akan kita lakukan pemrosesan. Jika hanya ada satu node di dalam satu cluster, maka disebut dengan single node. Maka peran master dan slave ini akan ada pada satu komputer. Model seperti ini biasanya akan digunakan untuk latihan atau fase pengembangan. Sedangkan untuk cluster multi-node akan digunakan untuk skala enterprise. Untuk setiap komponen dari Hadoop terdapat nama tersendiri untuk per komponennya. Untuk pada penyimpanan atau HDFS, node yang berperan menjadi master, dia akan bernama name node. Sedangkan node yang berperan sebagai slave, dia akan bernama dengan data node. Sedangkan untuk YARN, yang master, dia akan disebut dengan resource manager,
dan slave-nya adalah node manager. Kemudian untuk MapReduce, di sini masternya yang berperan jadi master, dia diberi nama job tracker. Sedangkan untuk slave-nya, node slave, dia akan diberi nama task tracker. Kita masuk ke komponen yang pertama, HDFS atau Hadoop Distributed File System, di mana yang berfungsi sebagai penyimpanan data big data yang terdistribusi di dalam cluster. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan biaya yang dibutuhkan akan lebih rendah, dapat diandalkan, kemudian mampu mengatasi kegagalan hardware, serta mampu menangani dataset yang besar. Setiap node akan memiliki sistem operasi lokalnya sendiri, dan HDFS akan berjalan di atasnya. Akan terdapat suatu folder atau directory untuk menyimpan data Hadoop. Agar dapat berjalan, directory ini harus diformat sesuai dengan kebutuhan dari Hadoop. Alamat atau path pada HDFS ini akan mirip dengan Unix, yaitu bersifat hierarki. Semisal kita punya suatu folder gitu ya, penjualan, kemudian di sini ada laporan, kemudian di sini nama berkasnya adalah 2020, misalnya untuk bulan Januari. Jadi dia hierarki. Kemudian permission dan kepemilikan dari berkas juga mirip dengan Unix. Namun ada perbedaan seperti tidak adanya konsep current directory. Kemudian pada berkas HDFS tidak dapat dimodifikasi sehingga solusinya adalah dihapus dan dibuat ulang. Kemudian untuk pembacaan berkas dari HDFS diperlukan cara sendiri dengan menggunakan alat atau menggunakan bantuan dari utilitas dari Hadoop. Seperti yang sudah kita bahas, HDFS menggunakan arsitektur master-slave. Jadi ada node atau server yang berperan menjadi master, yaitu name node, yang melakukan pengaturan file sistem namespace dan melakukan pengaturan akses ke berkas yang dilakukan oleh klien atau pengguna. Isi dari name node adalah metadata dari semua isi dari sistem berkas, seperti nama berkas, permission dari berkas, serta lokasi dari setiap blok dari setiap berkas. Blok adalah satuan penyimpanan terkecil pada sistem komputer kita. Pada Hadoop, ukuran blok ini secara default bisa sebesar 128 MB atau 256 MB. Semisal kita mempunyai berkas sebesar 300 MB, kemudian bloknya kita punya sebesar 128 MB, maka kita akan membutuhkan 3 blok. Jadi kita akan bagi 128, 128, dan 44. Ini menjadi satu blok, dan satu blok. Semua blok di dalam sebuah berkas akan mempunyai ukuran yang sama, kecuali blok terakhir. Pengguna dapat memulai blok yang baru tanpa harus mengisi blok yang terakhir. Masing-masing blok ini akan mempunyai metadatanya sendiri-sendiri, sehingga jika kita memiliki ukuran block size yang kecil dengan jumlah data yang sama, maka kebutuhan blok akan banyak dan sebanding dengan banyaknya metadata yang kita perlukan. Kembali pada name node ini adalah sebenarnya daemon atau background process. Name node juga bertanggung jawab untuk membuka, menutup, mengganti nama berkas maupun directory. Kemudian juga melakukan tracking dari pemetaan blok ke data node. Data node adalah daemon yang berjalan pada node slave yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sebenarnya. Semisal kita memiliki 5 node, 1 node menjadi master node dan 4 menjadi slave node. Jadi sini kita punya 1 master name node. Kemudian di sini terhubung dengan 4 slave. Jadi terhubung dengan 4 data node. Data node akan melakukan pembacaan atau penulisan berdasarkan permintaan dari sistem berkas klien. Data node juga melakukan pembuatan blok, penghapusan, serta replikasi sesuai dengan instruksi dari name node. Name node dan data node biasanya berjalan pada Linux. HDFS dibuat dengan menggunakan bahasa Java, sehingga mesin yang mendukung Java juga dapat menjalankan software name node dan data node ini. Walaupun memungkinkan name node dan data node dalam satu node,
Tapi secara umum, pada cluster HDFS akan terdiri dari beberapa name node dan ratusan dari data node. Data node akan mempunyai ruang simpan yang besar. Untuk file system namespace, HDFS mendukung traditional hierarchical file organization, di mana pengguna dapat memuat direktori dan menyimpan berkas di dalam direktori ini. Untuk meningkatkan ketersediaan, maka konsep replikasi blok diimplementasikan pada HDFS. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai berkas dengan nama teks 1 dan teks 2, di sini dia misalnya membutuhkan 3 blok dengan ID 1, 2, dan 3. Kemudian ada berkas teks 2 membutuhkan 2 blok bernama 4 dan 5. Kemudian masing-masing jumlah replika adalah 2. Jadi sini contoh metadatanya yang akan dibuat adalah file name-nya apa, kemudian jumlah replikanya berapa, kemudian ID bloknya berapa. Kemudian di sini karena kita replikasi 2 kali, maka si ID blok ini akan berada di dalam 2 data node. Jadi semisal kita punya name node, ini berisi metadatanya. Jadi file name-nya, kemudian jumlah replika, kemudian ID bloknya. Jadi kita ambilkan dari sini. Kemudian untuk data node-nya, semisal kita punya 4, data node 3, data node 4. Nah, kemudian di sini ada lokasi di data node. ID blok 1 ada di data node 1 dan 3. Kemudian ID blok 2 ada di 2 dan 3. Kemudian ID blok 3 ada di 3 dan 4. Kemudian ID blok 4 ada di 1 dan 2. Kemudian ID blok 5 ada di 2 dan 4. Klien pertama kali akan menghubungi name node untuk mencari lokasi dari suatu blok data. Karena di dalam name node terdapat metadata dari blok. Kemudian klien akan membaca blok data yang terdekat yang berisi blok yang dibutuhkan. Semisal ingin membaca blok 1 gitu ya, kemudian cek di name node-nya, kemudian diberitahukan, oh ternyata data node 1 ini yang paling dekat. Kemudian untuk melakukan penulisan, maka klien akan membuat permintaan ke name node untuk memberitahu data node yang mana yang dapat diisi dengan blok. Kemudian klien akan menulis data ke data node dan HDFS akan menyimpan namespace-nya di dalam RAM. Kemudian ini adalah beberapa contoh perintah pada HDFS, yaitu yang pertama menampilkan isi dari berkas, bisa menggunakan Hadoop, fs, kemudian dash, strip cat, kemudian berkasnya di mana, path-nya di mana. Kemudian membuat direktori baru mirip dengan komen pada umumnya. Di sini ada make dir, make directory, jadi Hadoop, fs, kemudian strip, mkdir. Kemudian kalau misalnya kita membuat copy berkas dari lokal, dari mesin kita ke HDFS, di sini kita bisa menggunakan Hadoop, fs, kemudian copy from local, kemudian path berkasnya ada di mana. Kemudian untuk membuat copy berkas dari HDFS ke lokal, jadi mengambil kembali hasil datanya, kita bisa menggunakan Hadoop, fs, kemudian copy to local. Sampai sini dulu video pertemuan kali ini, sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.